Bab 306, Sienna Merdane, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Saat rambutnya yang berkibar perlahan turun, Sienna menatap wajah Yujin, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ini bukan pertama kalinya mereka bersatu kembali. Bertahun-tahun yang lalu, Sienna datang ke Arot dalam bentuk proyeksi mental. Waktu itu berkat dia mendeteksi bahwa pusaka Hamel, kalung lamanya, telah muncul di rumahnya. Jadi Sienna telah mengumpulkan sedikit kekuatan sihir yang tersisa untuk menciptakan proyeksi mentalnya dan telah mencari Arot untuk menemukan kalung itu. Sebagai proyeksi mental yang tidak bisa bergerak seperti yang dia inginkan, menyentuh apapun, atau bahkan mengatakan apapun, Sienna telah berkeliaran di alun-alun. Tapi energi sihir yang dimasukkan ke dalam kalung itu terlalu lemah untuk dideteksi. Pada saat itu, Sienna tidak punya pilihan selain memilih opsi yang paling sulit untuk secara membabi buta mencari kalung di dalam alun-alun besar dan ramai itu, tapi kemudian, "Aku menemukanmu." Dia tidak bisa mendengar suaranya secara langsung dengan telinganya sendiri. Sama seperti bagaimana Sienna tidak dapat mengirimkan suaranya kepada siapapun, dia juga tidak dapat mendengar suara orang lain. Meski begitu, Sienna sudah merasakan suaranya. Itu adalah suara yang terakhir dia dengar 300 tahun yang lalu. Sebuah suara yang dia ingat dan bayangkan berbicara dengannya berulang kali. Hanya gerakan bibirnya sudah cukup baginya untuk mendengar suaranya. Dari Eugenius, Sienna mendengar Hamel berkata, "Aku menemukanmu." Ahaha, Sienna terkekeh. Reuni kedua mereka terjadi di dalam pohon dunia ketika keajaiban yang biasanya tidak mungkin terjadi. Karena kombinasi kesadaran tersegel Sienna, keajaiban dari Anise, yang telah berubah menjadi malaikat, dan keajaiban dari pohon dunia, pusat agama elf dan pohon dunia yang sama dengan yang telah dimainkan Sienna sejak dia masih kecil, mimpi ajaib telah tercipta. Dan dalam mimpi itu, dia bertemu kembali dengan Hamel. Ada air mata. Ada tawa. Kemudian mereka berpisah setelah membuat janji-janji berikut. Hamel telah mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Sienna. Sienna mengatakan bahwa dia akan pergi mencari Hamel. Selama reuni ketiga mereka, kedua janji mereka terpenuhi. Haha. Ini adalah reuni keempat mereka. Sebuah reuni yang sudah lama ditunggu-tunggu. Dia telah menghabiskan banyak waktu bertanya-tanya apa yang akan mereka bicarakan ketika mereka bertemu. Tetapi meskipun dia telah memikirkannya begitu banyak, Sienna masih tidak bisa mencari satu topik pun di dalam kepalanya untuk memicu percakapan. Tidak dapat mengingat apa yang harus dikatakan, Sienna hanya menatap Yujin, yang berdiri di depannya. Untuk berpikir bahwa itu mereka berdua akan dapat bertahan hidup seperti ini, berada di tempat yang sama satu sama lain sekali lagi. Sambil menghirup udara yang sama, melihat pemandangan yang sama, dapat saling mendekati kapanpun mereka suka, dapat saling menyentuh, dan dapat mendengar suara satu sama lain. Kekhawatirannya tentang apakah momen seperti mimpi ini, pada kenyataannya, kenyataan sebenarnya sudah cukup untuk membuat rambut Sienna memutih. Tawa Sienna memudar. Dia tidak ingin mengeluarkan air mata, jadi Sienna harus dengan sengaja memaksa dirinya untuk tertawa. Bahkan jika itu adalah air mata kegembiraan, dia tidak ingin menunjukkan ekspresi jelek dan memalukan padanya. Namun, dia tidak bisa mengendalikan emosinya yang melonjak seperti yang dia inginkan. Matanya terus berkedip tanpa sadar, ujung hidungnya berkedut, dan jantungnya berdebar kencang seperti terkepal dalam semacam catok. Sienna mencoba mengatakan sesuatu, itu. Dia masih berusaha untuk tidak menangis. Sienna meletakkan tangan di dadanya saat dia mencoba mengendalikan napasnya. Mendapatkan cengkeraman kuat pada matanya yang basah, Sienna menatap lurus ke arah Yujin dan bertanya, "Apa? Ada apa dengan tampilan itu? Mengapa dia terlihat sangat berbeda dari penampilannya selama reuni mereka sebelumnya?" Itu menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Pipinya yang halus, tanpa satu bekas luka pun, tampak bersinar, dan poninya yang lusuh telah dirapikan untuk memberikan pandangan yang lebih jelas tentang matanya. Dia mengenakan tuxedo bersih tanpa kerutan dan mantel menutupi bahunya. Melihatnya berpakaian seperti ini sudah cukup untuk membuat Sienna bertanya-tanya. Sienna tergagap, "Ini sepertinya kamu berdandan demi aku. Jadi sepertinya kamu benar-benar diam-diam memiliki sisi yang cukup imut, bukan? Apakah itu benar-benar sesuatu yang harus kamu katakan?" Yujin menjawab dengan seringai di wajahnya saat dia mendekati Sienna. Yujin juga merasakan kegembiraan yang sama bergerak di dadanya. Yujin bukan satu-satunya yang berusaha keras untuk berdandan untuk hari ini. Dia mengira pakaian yang dia lihat terakhir kali sudah terlihat cukup bagus, tetapi Sienna juga telah berganti pakaian baru. Aku tidak mengganti pakaianku demi dirimu," bantah Sienna. Yujin perlahan semakin dekat. Bukankah dia akan segera bisa mendengar suara jantungnya yang berdetak kencang? Sambil memiliki kekhawatiran seperti itu, Sienna menekan dadanya dengan kuat. Sienna ragu-ragu, "Ini hanya, tentang pakaianku, hanya saja terlalu banyak waktu telah berlalu, jadi semuanya usang. Aku juga memperhatikan bahwa banyak hal telah berubah antara dulu dan sekarang, jadi aku hanya mencoba mengenakan beberapa pakaian yang sesuai dengan era saat ini." Baiklah, kata Yujin sambil menyeringai saat langkahnya terhenti.
Sambil menatap langsung ke wajah Sienna dari jarak yang sekarang tertutup, dia berkata, itu terlihat bagus untukmu. Apa? Kata Sienna, terkejut. Eugene mengulangi dirinya sendiri, aku mengatakan bahwa itu terlihat bagus untukmu. Bagaimana dengan itu? Anda, apa kamu gila? Sienna tergagap, wajahnya berubah merah cerah. Sambil mencoba menutupi wajahnya yang terlalu panas dengan kedua tangan, Sienna terhuyung mundur beberapa langkah. Apa yang dia katakan barusan? Itu terlihat bagus untukmu. Dia mengatakan itu padaku. Sesuatu seperti itu. Hamel, idiot, bodoh itu. Ada apa dengan reaksimu? Eugene bertanya. Aku menaruh banyak pemikiran ke dalam kata-kata itu, kau tahu. Sienna tergagap kaget. Tidak, itu hanya, kamu. Mungkinkah kamu minum sedikit sebelum datang ke sini? Mengapa saya harus minum sebelum datang ke sini untuk bertemu dengan Anda? Eugene bertanya dengan bingung. Sienna memprotes, itu karena kamu mengatakan hal-hal yang tidak sepertimu, hal-hal yang benar-benar tidak cocok untukmu. Benar-benar sekarang. Bukannya aku mengatakan sesuatu yang aneh, gerutu Eugene ketika satu tangan mulai mengobrak-abrik saku mantelnya karena suatu alasan. Ketika dia mengatakan bahwa itu kata-kata itu tidak seperti dia dan tidak benar-benar cocok untuknya, Eugene secara alami sudah sepenuhnya menyadari hal itu. Apakah itu di kehidupan sebelumnya atau setelah dia bereinkarnasi, Eugene bukanlah tipe orang yang mengatakan kata-kata seperti itu. Jadi bukannya dia tidak merasa aneh mengatakannya, tetapi meskipun dia merasa aneh, dia masih meludahkan kata-kata itu. Banyak waktu telah berlalu sejak mereka terakhir bertemu dalam kehidupan nyata, dan dia tahu betapa putus asanya mereka masing-masing merindukan pertemuan ini, sama seperti dia tahu bahwa mereka tidak perlu lagi berpegang teguh pada penyesalan lama mereka, tidak lagi. Itulah mengapa dia mengucapkan pujian yang tidak benar-benar cocok untuknya, tetapi sekarang, Eugene merasa malu karena reaksi Sienna terhadapnya tidak terlalu positif. Eugene dengan canggung terbatuk saat dia melirik pakaian Sienna saat ini sekali lagi. Kemudian dia menghela nafas lega bahwa dia telah mendengarkan Anise. Haruskah dia memberikan hadiah padanya sekarang? Tidak, seharusnya sedikit lebih lambat. Jika dia memberikannya sekarang, Sienna mungkin akan membuat keributan lagi tentang bagaimana tindakan seperti itu benar-benar tidak cocok untuknya, dan Eugene mungkin benar-benar mati karena malu. Oh, itu benar, Eugene mengubah topik pembicaraan. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Apa itu? Sienna tergagap. Apa pendapatmu tentangku? Kamu menyukaiku. Pada saat yang singkat itu, pertanyaan seperti ini berulang kali muncul di dalam kepala Sienna. Namun, Eugene menanyakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari daftar pertanyaan yang dibayangkan Sienna, ini tentang terakhir kalinya setelah kita membunuh Raizakia. Sebelum kamu menghilang, apa yang ingin kamu katakan padaku? Dia buru-buru menaikkan harapannya, tetapi masih menyakitkan jika harapannya dikhianati. Bibir Sienna terbuka dengan linglung, dan dia berkedip berulang kali saat dia mendaftarkan pertanyaan itu. Segera, Sienna mendapatkan kembali ketenangannya saat dia menjerit tajam, Kemudian dia menginjak Eugene. Meskipun Eugene tersentak kembali dalam menghadapi kemajuan mendadak Sienna dan mencoba mundur beberapa langkah, Sienna tidak akan membiarkan Eugene melarikan diri. Dorongan marah tangannya menusuk dalam-dalam ke mantel Eugene, meraih tangan kirinya yang baru saja mengobrak-abrik dan menariknya keluar. Sienna menggeram saat matanya bersinar dengan cahaya haus darah. Dia memelototi jari manis di tangan kirinya yang dia lihat sebulan yang lalu, tepat sebelum dia menghilang. Ketika dia berada di tengah-tengah menyusun kembali dan memperbaiki tubuhnya di dalam dunia tiga, Sienna telah membuat beberapa kesimpulan panjang tentang identitas asli cincin ini. Dia segera sampai pada kesimpulan awal. Tidak, aku pasti salah melihatnya. Matanya pasti salah karena dia hampir menghilang. Meskipun ini adalah kesimpulan yang agak dipaksakan, Sienna telah memutuskan untuk menerimanya untuk saat ini. Dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya perlu melihat lebih dekat dan memastikannya dengan matanya sendiri ketika mereka bertemu 1 bulan kemudian. Dia, yang telah disebut Sienna bijaksana, telah sampai pada kesimpulan yang dipaksakan karena ada 1 bulan tersisa sebelum mereka bisa bertemu, bulan di mana dia tidak akan bisa pergi dan memeriksanya sendiri, dan dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan tekanan mental itu. Faktanya, dia sudah tahu bahwa dia tidak salah melihatnya tetapi sengaja mengabaikan kebenaran. Dan sekarang, hal yang dia abaikan telah berubah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan dan sekarang terukir di mata Sienna. Eugene memang memiliki cincin di jari manis kirinya. Rambut Sienna perlahan mulai melayang ke atas saat dia tergagap. Kamu. Anda, menikah. Terlibat. Ada apa dengan ini? Kepada siapa? Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dia tiba-tiba teringat peringatan yang dia dengar dari Mer. Ada banyak rubah, tidak, serigala kelaparan berkeliaran di sekitar Sir Eugene. Dia juga telah mencoba mengabaikan kata-kata itu, tetapi sekarang, tidak perlu lagi baginya untuk melakukannya. Adapun mengapa demikian, itu karena Hamel, tidak, Eugene, saat ini tepat di depan Sienna. Sienna tergagap, apakah itu? Adas manis. Adas manis seliwut. Jika itu adalah Anise,
seorang wanita yang memiliki sisi seperti ular padanya, maka dia pasti bisa digambarkan sebagai serigala kelaparan. Sienna juga sangat menyadari perasaan seperti apa yang dimiliki Anise terhadap Hamel. Dan nasibnya jauh lebih menyedihkan daripada nasibku, kenang Sienna. Meskipun dia entah bagaimana bisa lolos dari nasibnya jika dia benar-benar menginginkannya, Anise telah memilih untuk tidak melakukannya dan telah menerima nasibnya. Sementara tetap murni sepanjang hidupnya, Anise telah menjalani kehidupan berhala religius sebagai orang suci. Nasib yang diterima Anise akan mencuri darinya kebahagiaan yang pantas dia dapatkan dan akan membuatnya mustahil untuk beristirahat bahkan dalam kematian. Anise telah sepenuhnya menyadari fakta-fakta ini, namun dia masih memutuskan untuk menerima nasibnya. Demi masa depan, demi dunia, dan karena generasi masa depan mereka akan membutuhkan orang suci. Tapi bagaimana jika Hamel tidak mati? Bagaimana jika mereka berlima selamat, membunuh Raja Iblis, dan menyelamatkan dunia? Anise tidak perlu menerima nasib seperti itu. Apa yang begitu baik tentang menjadi orang suci? Bahkan jika itu berarti melawan Paus dan seluruh gereja, bahkan jika Anise sendiri menolak, Sienna masih akan memilih untuk membawa Anise pergi sehingga mereka bisa memiliki masa depan bersama dengan Hamel. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Hamel telah mati, dan mereka tidak berhasil membunuh semua Raja Iblis. Mereka dikalahkan, jadi mereka perlu membuat kemungkinan untuk masa depan. Masa depan itu sekarang. Anise telah mengorbankan dirinya dan menjadi malaikat. Keajaiban tidak bermoral dan berlumuran darah dari Kekaisaran Suci Yuras telah menciptakan orang suci yang tampak seperti Anise untuk era saat ini, sementara Anise, yang telah menjadi malaikat, sekarang tinggal di dalam Saint era ini. Sienna dengan tulus mengharapkan keselamatan Anise. Dengan demikian, jika Anise yang sekarang bersama Yujin, maka dia akan bisa menerimanya sampai batas tertentu. Namun, dia bergerak di depanku. Itu tidak bisa diizinkan. Jika mereka baru saja bertukar cincin, maka itu masih baik-baik saja, tapi seberapa jauh mereka benar-benar pergi? Mata Sienna terus bergetar, sementara dia tahu bahwa memikirkan prioritas dalam masalah seperti ini aneh, tetap saja. Jika memungkinkan, Sienna berharap untuk datang ke hadapan Anise. Tidak mungkin, gumam Sienna pada dirinya sendiri. Bahu Sienna bergetar saat dia tiba-tiba memikirkan skenario lain. Bagaimana jika? Apakah itu orang yang terlihat seperti Anise, Saint di era ini? Sienna bertanya, berpikir bahwa itu pasti mungkin. Daripada Anise, yang telah menjadi malaikat, Saint dari era saat ini, yang masih hidup dan sehat, lebih curiga. Saint itu bisa saja dipengaruhi oleh Anise, yang tinggal di dalam dirinya, untuk bertukar cincin dengan Hamel. Dan mungkin juga orang suci itu sendiri bisa jatuh cinta pada Hamel. Tenang, Yujin mencoba memberitahunya. Ide gila apa yang dia miliki sekarang? Sambil mendengus, Yujin menggelengkan kepalanya. Dia pernah mengalami reaksi serupa sebelumnya, jadi dia sekarang sudah terbiasa. Tentu saja, Sienna tidak bisa segera tenang hanya karena Yujin mengatakannya. Dengan mata yang semakin dingin, dia memelototi wajah Yujin. Dasar bajingan, Sienna mengutuk. Yujin menghela nafas, aku menyuruhmu tenang. Sienna menolak, dasar bajingan. Hei, berhentilah mengutuk dan perhatikan baik-baik. Bukankah seharusnya kamu bisa mengatakan bahwa ini bukan cincin biasa? Yujin membujuknya. Dia ingin dia tenang dan memperhatikan baik-baik. Sambil terengah-engah dengan marah, Sienna memelototi cincin Yujin. Fakta bahwa cincin itu dikenakan di jari manis tangan kiri Yujin telah mengaburkan penilaian Sienna, tetapi memang, sekarang dia melihatnya dengan benar, dia bisa mengatakan bahwa itu bukan sembarang cincin biasa. Sienna mengeluarkan batuk canggung saat dia membawa tangan Yujin, yang masih dia pegang erat-erat, untuk melihat lebih dekat. Kemudian dia membuka matanya lebar-lebar saat dia menatap cincin di jarinya. Jari manis kirimu. Jika dikombinasikan dengan kontrak magis, itu berarti cincin ini adalah simbol janji. Itu benar, setiap jari memang memiliki arti yang berbeda, tetapi jari manis tangan kiri selalu memegang simbolisme semacam itu sejak zaman kuno. Baik di bidang sihir maupun sihir. Yujin mendengus, ya, lanjutkan. Sienna terbatuk sekali lagi, Sebenarnya, aku harus mengatakan, aku sebenarnya sudah menyadari hal ini, Hamel, tidak, maksudku, Yujin. Saya benar-benar sudah menyadarinya. Mengapa saya tidak bisa langsung tahu apa itu? Tidak mungkin aku, Sienna Merdein, penyihir terhebat dan paling bijaksana dalam sejarah benua itu, tidak akan menyadari kebenaran. Aku hanya bercanda praktis padamu. Cahaya sekarang telah kembali ke matanya yang dingin dan mati. Tidak menyadari betapa merahnya wajahnya sendiri, Sienna terus mengoceh. Ini pasti cincin ajaib. Bukan sembarang sihir biasa, itu telah terpesona dengan sihir ilahi kuno, gumam Sienna ketika wajahnya bergerak semakin dekat ke tangan kiri Yujin. Tangan yang besar, ada urat terangkat di punggung dengan kapalan sekeras baja di bagian dalam telapak tangannya. Dia memiliki jari-jari yang panjang dan kasar, dan, sedekat ini, dia bisa mencium sedikit aroma tubuhnya. Semua faktor ini menyebabkan wajah Sienna semakin panas.
Dia sudah terlalu dekat. Jika Yujin memiringkan tangannya sedikit, rasanya punggung tangannya akan bisa menggosok pipinya. Aku sudah melihatnya dengan baik. Sienna tergagap saat dia terlambat sadar dan melepaskan tangan Yujin. Kemudian Sienna melangkah mundur, mendinginkan wajahnya dengan mengipasi pipinya dengan kedua tangan. Yujin menatap Sienna dengan senyum di wajahnya. Apa yang Anda lihat? Sienna menggerutu, cemberut menanggapi tatapannya dan geli yang jelas. Aneh melihatmu seperti ini, kata Yujin sambil mengarahkan jarinya ke sesuatu di belakang punggung Sienna. Dia menunjuk senyum yang telah ditarik ke potret Sienna oleh artis. Ekspresi baik hati pada potret itu memberikan perasaan yang sama sekali berbeda dengan wajah Sienna yang asli. Sienna mendengus cemberut. Sepertinya kamu menyukai ekspresi itu. Maafkan aku, tapi bahkan jika aku mau, aku tidak bisa membuat senyum seperti itu bekerja untukku. Bahkan pada saat itu, saya memiliki ekspresi yang sama seperti yang saya lakukan sekarang. Orang yang melukis potret itu melakukan semuanya sendiri. Tidak masalah bagiku juga. Daripada potret yang bahkan tidak bisa Anda sentuh atau ajak bicara, saya lebih suka Anda yang sebenarnya yang terus menggerutu dan mendecakkan lidahnya, Yujin mengaku. Dia melakukannya lagi. Rahang Sienna jatuh saat dia menatap Yujin. Kamu melakukan ini dengan sengaja, bukan? Sienna menuduh begitu dia mendapatkan kembali ketenangannya. Melakukan apa? Yujin menjawab dengan polos. Sienna berteriak, kamu terus mengatakan hal-hal yang tidak sepertimu. Sungguh sekarang, kamu membuat keributan meskipun aku memberimu pujian, keluh Yujin sambil menyelipkan topi Sienna, yang masih dia pegang, di dalam jubahnya. Kenapa kamu meletakkan topiku di dalam sana? Sienna menuntut. Yujin mengangkat bahu, hanya sebab. Jika dia memakai topi besar ini, akan sulit untuk melihat wajah Sienna. Sebenarnya, mulai sekarang, dia akan bisa melihat wajahnya setiap hari, tetapi hanya untuk hari ini, Yujin ingin melihat wajah Sienna dengan jelas. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan pemikiran seperti itu dengan keras. Selain itu, Yujin tidak mau mengakui bahwa dia memiliki pemikiran seperti itu, bahkan untuk dirinya sendiri. Membersihkan tenggorokannya, Yujin berbalik dan melirik keluar jendela sebelum bertanya. Apakah kamu hanya akan terus tinggal di sini? Sienna tersipu, ya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya kembali ke rumah, jadi saya melihat-lihat sedikit. Bahkan, tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Karena bagian dalamnya tidak berubah sedikit pun, apa yang bisa dilihat. Baiklah kalau begitu, apakah kamu punya tempat yang ingin kamu tuju? Yujin bertanya. Sienna membalas, kenapa kamu harus terus bertanya padaku? Ya, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak punya tempat yang ingin kamu tuju? Yujin berdeham sekali lagi saat dia berjalan ke Sienna. Untuk saat ini, haruskah kita pergi keluar? Jika kamu mau, Sienna setuju. Kalau begitu, kenapa kamu tidak sedikit lebih dekat denganku? Yujin meminta sambil memasukkan kedua tangannya ke jubahnya. Sienna tidak mencoba memahami apa yang akan dilakukan Yujin dan malah hanya mendekat ke Yujin dengan rona merah yang semakin dalam di wajahnya. Mungkin agak dingin di luar untukmu, komentar Yujin karena mempertimbangkan Sienna. Tidak aneh bagi Yujin untuk mengatakannya. Meskipun selalu hangat di hutan hujan di selatan, saat ini, awal musim dingin di Arot. Jadi wajar saja, tidak ada alasan bagi Sienna untuk mengejeknya karena mengatakan ini. Bagaimanapun, komentar itu dimaksudkan untuk menunjukkan pertimbangan daripada meminta tanggapan. Yujin mengambil jubah yang dibelinya setelah berkeliaran di kota pada dini hari dan menyampirkannya di bahu Sienna. Itu memiliki warna ungu vintage. Sebuah jubah pendek bersandar di pundaknya sementara sisa jubah bersulam emas berlanjut di bawah jubah dan berkobar di paha Sienna. Yujin telah memilih jubah ini karena dia pikir warnanya akan cocok dengan rambut ungu Sienna, dan itu berhasil seperti yang dia pikirkan. Sienna menjadi bisu. Apa yang akan dia katakan? Apakah dia akan memanggilnya gila? Apakah dia akan bertanya padanya, mengapa jubah? Bagaimana jika dia mengatakan bahwa itu norak? Yujin merasa gugup karena Sienna mungkin membuat komentar provokatif seperti itu, jadi dia terus melirik wajahnya. Namun, Sienna tidak bisa mengatakan apa-apa, dan sepertinya dia bahkan mengalami kesulitan bernapas dengan benar. Jubah apa ini? Sebuah hadiah. Kepada siapa? Untuk dia. Pikiran Sienna melewati siklus pertanyaan-pertanyaan ini sebelum terhenti.